selamat sore Mami Papi. Sebelumnya, terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan dan Papi datang ke sini untuk apa ya? Baik Om Papi, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Ana. Kami di sini semuanya bisa dipanggil Miss ataupun Mister Mami Papi. Jadi untuk global art itu apa sih? Jadi global art itu menurut historinya yaitu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Dan global art pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara, khususnya lebih dari 600 cabang. Dan untuk di Indonesia, Global Art itu sudah berdiri sejak 2004. Jadi kita hingga tahun ini kita sudah ada lebih dari 100 cabang yang mengganti dan sudah berdiri sejak 21 tahun yang lalu. Global Art itu apa sih? Jadi Global Art itu merupakan pendidikan non formal menggunakan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana kita itu di Global Art tujuannya pendidikan otak anak itu dengan untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak dan mengurangi stress release pada anak. Jadi seperti itu. Tapi di Global Art kita itu ada yang namanya 2 program, yaitu core program dan attachment program. Untuk core program itu kita ada yang namanya visual art. Jadi visual art ini merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai dengan menggunakan konsep ide cerita di dalamnya. Jadi begini, nantinya itu di dalamnya itu terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Jadi seperti itu. Untuk attachment program atau program tambahan kita itu ada yang namanya program 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi untuk program 2 dimensi itu kita ada yang namanya kartun, komik, dan acrylic painting. Sedangkan untuk 3 dimensi itu kita ada clay, craft, terus deco art, dan cultural art. Jadi seperti itu. Tujuan semua dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi. Untuk tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi itu untuk melatih dan mengembangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Jadi seperti itu. Salah satunya yaitu di core program, yaitu untuk memberikan sensoritis pada anak, meningkatkan fokus pada anak dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Lalu selanjutnya itu kita ada perbedaan seperti untuk perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di luar itu berbeda. Mungkin menempati menganggapnya sama saja, tapi justru sangat berbeda. Jika les menggambar di luar yaitu tujuannya pertama hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam teknik menggambar dan mewarnai saja, sedangkan kita di Global Art tujuannya itu untuk mempersiapkan anak dan mengarahkan anak agar nantinya siap memasuki dunia industri kreativitas. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu yang perbedaan dari aliran seni. Untuk aliran seni kita itu biasanya jika les menggambar di luar itu hanya menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk aliran seni fan art itu tujuannya hanya untuk memuaskan atau menyenangkan pelukisnya saja. Jadi misalnya kita menganggap itu lukisan tidak masuk akal atau kita tidak paham, itu tidak apa-apa, karena tujuan dari fan art itu hanya menyenangkan pelukisnya saja. Sedangkan untuk realis itu tujuannya itu menyerupai bentuk aslinya. Jadi misalnya kita menggambar apa, ya kita menggambar apa sesuai dengan bentuk aslinya, dari warnanya, dari bentuknya. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu untuk aliran seni di Global Art. Nah, kalau di Global Art itu kita menggunakan aliran seni komersial art yang tujuannya yaitu kita kita itu mengedepankan nilai ide konsep jual. Jadi kita memiliki nilai ide jual, kita buat semakin inovatif, kita buat semakin kreatif, kita buat semakin kotak bentuk, maka nantinya semakin tinggi juga nilai jualnya. Jadi seperti itu tadi. Contohnya itu kita itu ada untuk seni realis di Global Art. Untuk seni realis itu ada lukisan apa. Jadi lukisan apa itu kita buat semirip mungkin
Karena point of interest-nya untuk karya seni realis itu semakin mirip dan semakin nyata, maka semakin tinggi nilai jualnya. Sedangkan contohnya yang di global art itu dengan commercial art, kita itu kan ada di logo, contoh buah apel pada logo iPhone. Jadi kan di logo iPhone itu ada buah apel, tapi justru tidak terlihat memiliki warna dan tidak terlihat nama 3 dimensi. Justru yang terlihat mahal itu pada konsepnya, yaitu konsep gigitan apel pada logonya. Jadi seperti itu, tapi konsep dari komersial art itu kita itu mengedepankan konsep dan memiliki nilai jual. Selanjutnya itu ada perbedaan melalui tekniknya, yaitu untuk teknik plus menggambar dua yang menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global art menggunakan empat teknik, yaitu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Yang pertama itu ada teknik penarikan konsep. Untuk penarikan konsep itu kita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh utamanya itu mau dijadikan apa. Jadi di global art itu kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat seotentik mungkin. Nantinya akan terlihat bagus. Nah, di seandainya yang tidak ada di dunia kita bisa gambarkan di global art, asal memiliki nilai positif dan memiliki alasan yang jelas. Yang kedua itu kita masukkan ke namanya ide ceritanya, atau yang biasa kita bilang my story. Lalu selanjutnya kita masukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Apakah mungkin tadi ditanyakan? Oh, bagi adik juga tidak ada. Misalnya ada tambahan sedikit mengenai penjelasan pendidikan otak kanan. Jadi di global itu kita itu masuknya ke pendidikan otak kanan, bukan akademik yang tapi atau pendidikan otak kiri, karena kita itu les kreativitas dan itu semua masuknya di pendidikan otak kanan. Sedangkan pendidikan otak kiri itu biasanya itu seperti sekolah kayak kita itu dari TK hingga kuliah biasanya kita menggunakan namanya pendidikan otak kiri, yaitu seperti menghitung, menghafal, dan bahasa dan menulis. Sedangkan di global art tadi menggunakan pendidikan otak kanan karena kreativitas. Sedangkan mungkin yang kami kasih tahu bahwa di Indonesia kita itu dari TK bahkan hingga SD kita harus dipas harus bisa menghitung, menghafal, bahasa, dan menulis. Jadi seperti itu. Sedangkan di luar negeri, khususnya di negara maju itu mereka mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk mensupport pendidikan otak kiri, karena otak kiri itu memberikan namanya fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta kestabilan penyaluran emosional, atau bisa kita bilang stress release seperti itu. Tapi sudah contohnya itu ada di negara Jerman, umur 3 tahun itu anak-anak mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, menulis, dan bahasa, karena sebelumnya mereka itu diajarkan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya pendidikan otak kanan. Jadi mengapa les yang berada di Indonesia itu tampak lebih ramai, lebih subur dan berkembang, karena anak-anak yang mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah itu dengan fokus yang bagus. Karena tadi Samad bilang bahwa yang namanya pendidikan otak kiri itu membutuhkan namanya fokus yang bagus dan kepercayaan diri. Jadi mereka menganggap kalau menggunakan les seperti yang di luaran seperti itu mungkin bisa mempengaruhi pembelajaran anak, seperti fokus yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu mungkin jika kita ingin tahu lebih lengkap mengenai global art itu bagaimana, tapi bisa melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung ke global art. Jadi
anak-anak mereka yang telah bergabung di Golbar itu memiliki fokus yang lebih bagus, jauh lebih baik ke depannya, dan kepercayaan dirinya lebih bagus lagi. Jadi kita tuh di Golbar A tidak hanya mengajarkan menggambar dan mewarnai saja, tetapi anak-anak mereka akan lebih fokus nantinya dan percaya diri. Jadi seperti itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah atau topik kurang paham bisa ditanyakan saja. Terima kasih, selamat siang.